Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Universitas Indah Prasta PGRI atau bisa disebut dengan Unindra, dari kelas S2D dengan NPM 2022 14500 389. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan atau memenuhi tugas akhlak dan etika, yaitu tugasnya itu adalah menziarah kubur makam ulama. Dan yang untuk saya kunjungi pada kesempatan kali ini adalah makam Selamat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau yang biasa disebut dengan Habib Pintung. Untuk kelanjutan proses ziarah ke makam ulama bisa diikuti di video. Terima kasih. Nah, ini untuk tempatnya guys ya. Ini tempatnya di tepatnya di Kalibata ya. Ntar saya kasih Google Maps-nya, bisa dilihat di Google Maps, atau nanti saya kasih di link di deskripsi video ya. Langsung saja kita jalan ya guys ya. Ini untuk masjidnya lengkap, ada warung ambulan. Nah, mungkin untuk itu kita salat tahiyatul masjid dulu baru melakukan ziarah. Oke, ya sekarang kita sudah ada di pemakaman. Sini ada tukang peci juga ya. Dan masih banyak lagi lah makam-makam para aulia atau makam-makam para ulama. Sini banyak ya para ulama juga. Yang dari luar pun juga udah banyak ya, udah banyak makam para aulia dan makam para ulama. Sini kita langsung saja guys, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak orang yang justru kita nunggu giliran kita. Sini ada banyak lah makam-makam ulama bisa. Alhamdulillah ya salam ya rahman ya syakur ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum tuhinuna tubihuna bihimatikum wajadwakum fahbuna wa ukuna atayakum hadayakum fala hayyabakum zanni fahasyakum wahasyakum sa'idna iz'adainakum fafuzna hinazurnakum faqumu washfa'u fina ilarrahmani mawlakum asa nuhza asa nuqta mazaya min mazayakum asa nazrah asa rahna تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنفذنا وإياكم.
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل الله وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا وأرسل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ونقول منكم لا إله إلا الله ولا سبح الله وبحمده ولا صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسرة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة النبي مقام الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير بن علي بن عمر بن سقاف السقاف. Al-Habib bin Fadl Musawwar. Ya guys, untuk proses wawancara biografi saya udah menanyakan kepada penjaga Sohibul Maqam. Dia juga tidak tahu banyak tentang biografi makam-makam para ulama yang ada di Masjid At-Taubah yang ada di tempatnya yang ada di Kalibata, dan dia hanya menjawab dia hanya diamanahkan untuk menjaga makam para ulama di sini. Dan untuk proses biografinya kita lewat online aja, lewat website, forum online, dan bisa lewat artikel-artikel tentang biografinya kita jelaskan lewat online aja untuk lebih efektif dan efisien tentang biografi secara lengkapnya. Ya, selanjutnya adalah tentang biografi atau sekilas riwayat dari Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau biasa disebut dengan Habib Kuncung. Yang saya dapat dari kicaunews.com, yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki khairul a'dah, yaitu di luar kebiasaan manusia pada umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian yaitu majdub, atau disebut dengan ahli darqah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfa, Hadramaut Tarim pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah, dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri yaitu Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad di Hadramaut, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan kepada Habib Keramat Empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas atau kuncung dalam bahasa Jawa, maka beliau digelari sebagai Habib Kuncung. Dikala beliau dewasa,
beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyara beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Kuncung atau Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan ke-40. Secara garis besar kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Tak ada yang mengetahui kapan beliau lahir. Habib Kuncung hanya diketahui lahir di Hadramaut, sebuah daerah di Yaman. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau lakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara sampai beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kuncung pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini. Ujar Habib Salim bin Ahmed, salah satu kerabatnya di Rawajati. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun sayang Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah. Tak ada yang dapat memastikan Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya. Hanya beliau memiliki tempat singgah di Kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor karena banyak menghabiskan waktu di sana. Sebutan Kuncung yang menjadi gelarnya juga berasal dari Bogor. Masyarakat di sana menyebutnya seperti itu karena beliau selalu mengenakan topi kuncung. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang yang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Banyak orang yang apabila mengalami masalah berat menghadap kepadanya dan meminta nasihat maupun fatwa. Jika kebetulan dapat bertemu, Habib Kuncung pasti memberikan nasihat yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Beliau menunjuki pokok-pokok penyelesaian beserta literaturnya dan kemudian menyuruh si peminta fatwa mengecek serta mengkajinya sendiri. Jika para ulama berkumpul dan membaca sebuah kitab, selalu Habib Kuncung yang membaca kitab itu karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi. Belakangan tapi ini diyakini merupakan hal yang disengaja karena beliau tak ingin dilebih-lebihkan orang. Saat itu beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Pernah satu ketika para ulama berkumpul di Kuitang, mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7:30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7:30. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun naik kereta menuju ke Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja melihat lubang sampah itu dibakar. Pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karamahnya yang lain, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki oleh Habib Kuncung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul lalu menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang saleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawaduan. Beliau tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pemikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawadunya
Habib Puncung, beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya. Sekalipun begitu, tidak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Puncung sebagai waliullah. Makanya setelah wafat, beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Sekarang masih banyak orang yang menziarahi makam keramat wali Allah, yaitu Al Habib Ahmad bin Alwi Al Haddad Habib Kuncung, atau biasa yang disebut dengan Habib Kuncung, yang bertepatan di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Orang yang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawadu dan kesolehan yang utuh. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah, tanggal 29 Sya'ban, sekitar tahun 1926 Masehi, pada usia 93 tahun, beliau Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad kembali ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau setelah Bada Asyar. Itu saja biografi yang dapat disampaikan dari kicaunews.com. Dan untuk selanjutnya mungkin kita mencari UKM yang ada di sekitar. Mungkin ada apa isinya ya, kita lihat ya guys ya. Guys, ini UKM-nya itu ada di sebelahnya ya guys ya. Tempatnya itu ada di sekitaran Ataubah. Dari Masjid Ataubah kalian keluar, terus belok kiri aja, nanti di sebelah kanan ada tukang sabana, dan sebelahnya ada mie ayam juga ya guys ya, ayam H2R. Langsung saja ya guys ya. Makan sini aja. Ini apa? Ada sisa apa aja? Komplit. Ini guys ya untuk menunya guys ya. Kita pesen ayam geprek aja kali ya. Ya udah bang, ayam geprek bang, yang dada. Ya. Yes, sebelahnya ada tukang mie ayam. Jual airnya juga nggak bang? Enggak. Ada. Warung Enggak. sembako ada geprek ya. Oke. Ini tukang mie ayam, untuk minumnya beli di sebelah ada warung ya. Nah, beli di situ aja guys. Depannya ada tukang pulsa juga ya guys ya. Harganya murah lah. Harganya terjangkau ya guys, harganya terjangkau. Jadi boleh merapat ya guys. Maaf ya. Ya, kalau mau air putih. Oke. Guys, sekarang lagi guys ya. Ini gepreknya, ini ada yang bobokan pakai tangan aja ya guys ya. Ya kita cobain ya guys ya, rasanya gimana ya guys ya. Guys, itu guys ya. Enak, biasanya dapat, ayamnya enak banget. Di komen sih. Untuk kalian yang lapar bisa ke Sabana dekat Ataubah sebelah biara ya guys ya. Ayamnya enak banget ya bohong, cobain. Sambalnya juga nggak terlalu pedas, enak. Tegal kan nggak lewat Pejagan. Tempat makannya Tegal lah orang mau kayak ke taruh Jatinegara. bisa Mau ke dihubungi ke Seri saat. masa lewat Pejagan. Dan nanti saya kasih link Google Maps-nya di deskripsi video. Tonton terus guys ya. Mulanya ke Seri. Oke, sekian proses perjalanan ke makam para ulama, yaitu saya ziarah ke makam ulama yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, atau biasa dikenal dengan Habib Puncung. Mungkin saya ada salah kata atau sebagaimana. Saya sebagai orang awam atau masih orang yang belajar, belum tahu terlalu jauh tentang ziarah seperti ini, dan saya juga baru pertama kali.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dibukakan di tempat yang selasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة